Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Kertas apa ya ini? Kok kayak undangan? Coba sih tak buka Oh, undangan rapat RT. Pak, ini loh ada undangan rapat di RT. Kok malah ditaruh di sini sih, ntar lupa loh. Ah, Bu, biar aja udah Bu di sana. Loh, rapat itu nggak terlalu penting menurut Bapak. Loh kok gitu sih Pak? Nah iya toh. Namanya rapat itu ya penting lah Pak. Kan nggak setiap minggu rapat. Paling rapatnya juga 3 bulan sekali. Iya Bu, meskipun cuma rapat 3 bulan sekali, tapi Bapak kok malas ya Bu ikut rapat? Kok paling itu di sana itu malas? cuma duduk-duduk, terus dengerin aja gitu loh Bu. Itu kan namanya buang-buang waktu Bu. Mending Bapak ngurusin usaha biar cepat maju Bu. Ikut rapat juga nggak dapat apa-apa loh Bu. Ya paling gorengan. Bapak bisa beli sendiri kalau cuma gorengan itu. Bapak ini gimana? Namanya itu Pak, kita ini hidup di masyarakat. Ya memang kayak gitu. Ya harus ambil bagian gitu, kegiatan masyarakat. Ya ini salah satunya ya rapat kayak gini loh Pak. Pak, kalau diundang artinya Bapak itu masih dianggap sebagai warga sini Pak. Kalau udah nggak dianggap, emang mau Bapak nggak dianggap warga lagi? Masa bodoh lah Bu. Aduh, terserah mau dianggap kek, mau enggak kek. Nggak ngaruh buat Bapak Bu. Kita ya tetap harus kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Ya ngerti. Udah Bu, nggak usah diganggu dulu. Ini Bapak lagi WA-an dengan partner baru nih untuk pengembangan usaha. Bapak ini pengen ngembangin usaha pengadaan pakan kambing Bu. Gitu loh Bu. Ya udah, dibuatin kopi atau gimana ini? Loh, kalau yang itu ya udah pasti, gak usah tanyain. Bu, gulanya dikit aja ya Bu. Udah usia, harus ngurangin yang manis-manis Bu. Ya bentar, Ibu buatin kopi dulu. Oke, sip. Ini Pak kopinya, dicoba dulu. Sudah cukup nggak gulanya? Atau malah kemanisan? Sik, tak seruput. Sudah cukup Bu, sesuai dengan selera Bapak. Sik. Ngomong-ngomong, kemarin sore kok nggak ikut PKK sih Bu? Biasanya rajin nih Bu. Terus tanyain terus kadang jadwalnya. Males Pak, Ibu masih banyak urusan. Nyuci belum selesai, setrika, mau masak, mau ngepel. Alah, sudahlah Pak, mendingan bersihin rumah daripada sibuk ikut-ikutan yang kayak gitu. Kok gitu sih? Ngumpul paling juga ngerumpi aja itu ibu-ibu. Loh kan biasa Bu. Kalau ibu-ibu udah pada ngumpul itu pasti ngerumpi, nyeritain anak lah, keluarga lah. Kadang nyeritain orang lain juga. Itulah ya kan? Pak. Iya sih. Kadang-kadang ibu itu malas kalau udah saling gosipin gitu loh Pak. Ibu A ngomongin ibu B, ibu C ngomongin ibu E. Alah, gitulah. Tiap bulan ya gitu aja kerjaannya. Ya bukan hanya itu Pak. Kenapa? Ibu itu nggak srek sama Bu Dwi itu loh. Emang kenapa? Yang ketua PKK, Bapak tahu kan? Tahu. Kerjaannya itu Pak ngatur-ngatur. Udah kayak bos saja. Jangan emosi. Tahan Bu. Ibu Dwi itu kan istrinya Pak RT loh Bu. Ya, gak boleh digituin. Gimana pun mereka itu pimpinan Bu di kampung ini. Mereka itu orang tua kita juga Bu. Masa bodoh Pak. Mereka itu sebenarnya nggak bisa apa-apa.
bisanya itu cuma nyuruh terus gitu loh Pak. Yang warganya suruh kerja inilah, kerja itulah, ya gitulah. Ibu ini mesti seandainya coba ibu yang ditunjuk oleh warga jadi ibu ketua PKK. Emang ibu sanggup? Bisa nggak melakukan yang namanya amanah? Bisa apa enggak? Sorry ya, ngapain ibu mau nerima yang kayak gitu Pak? Alah, kan? Nggak ada gajinya. Ya mending ibu ngurus rumah aja, bermanfaat, ya kan? Nah, ini udah salah paham ini ibu ini. Justru sebagai ketua RT, ketua PKK, semuanya itu adalah pengabdian itu Bu namanya. Mereka itu memang nggak dapat gaji, tapi mereka banyak yang namanya pengorbanan Bu. Kalau ada kerja bakti, pasti deh mereka nyediain yang namanya kopi atau iya teh. Sih. Memang sih ada kas kampung, tapi kan gak seberapa Bu itu kasnya. Iya, kalau itu ibu ya tahu Pak, gak usah diberitahu, udah paham. Itu kan paham. Tugas sebagai ketua RT atau ketua PKK itu memang pengabdian. Ya tapi justru itu loh Pak, mereka itu harusnya menunjukkan kalau mereka itu benar-benar mengabdi. Gitu loh Pak, nggak hanya nyuruh aja. Kok banyak menuntut ya ibu ini. Aduh. Mereka itu udah mau ngambil tanggung jawab saja, udah bagus Bu, udah bagus banget. Kita sebagai warga ini wajib Bu untuk dukung mereka. Apa yang bisa kita berikan ya kita berikan. Ngomong aja kan? Buktinya diajak rapat juga banyak alasan. Alasan urus usaha lah, alasan sakit, keluar kota. Itu namanya apa coba? Ternyata kita sama loh Bu, sama kita. Udahlah, kita ini gak usah saling tegur gitu. Kita memang sering sekali jadi manusia yang apa ya Bu, angkuh gitu loh. Gak merasa butuh orang lain. Padahal ketika pimpinan kita mengundang kita rapat, harusnya kan sebagai warga ya kita harus taat gitu loh Bu. Harusnya. Berarti kita ini adalah orang yang keras hati ya Bu ya. Kok kita sih Pak? Loh, itu kan Bapak yang gak rendah hati, ya kan? Gak mau datang ikut kumpul rapat itu. Merasa diri udah mampu, gak butuh orang lain. Loh. Seenaknya mengabaikan permintaan orang lain. Ya kan apalagi itu undangan dari ketua RT Pak. Kan? Coba baca di undangan siapa yang ngundang. Ini, nih, baca. Ketua RT Bu. Lah iya. Kalau yang ngundang orang yang gak jelas, bolehlah kita abaikan. Lah ini loh Pak yang ngundang Pak RT, ketua RT. Kok malah dianggap angin lalu itu gimana bener Pak? Juga sih. Itu namanya apa? Nggak taat sama pimpinan ya toh? Ya, benar juga sih Bu. Bapak ini memang selama ini sering sekali kayak mengabaikan gitu Bu. Kan Bapak merasa sudah mapan gitu loh Bu. Jadi nggak butuh orang lain gitu. Makanya daripada ikut kumpul-kumpul, mendingan Bapak fokus aja sama pengembangan usaha Bapak Bu. Ya bagaimanapun kita harus sadar loh Pak. Iya sih. Memang ternyata kita sebagaimana seringkali loh ya Pak ya. Kita ini memberontak loh sama pimpinan. Ya nggak sih Pak? Memberontak? Iya. Loh, Bapak kan nggak memberontak Bu. Bapak itu nggak marah-marah. Nggak pernah Bapak itu kumpulkan masa buat mendemo Pak RT. Nggak pernah kan Ibu lihat? Cuman Bapak malas aja Bu kalau ikut kumpul-kumpul ya. Seperti rapat RT itu Bapak malas Bu. Bapak ini gimana? Memberontak itu bukan seperti orang yang mau perang, kayak mau demo gitu, enggak Pak. Terus gimana? Tapi dengan mengabaikan orang lain, apalagi itu pimpinan kita di kampung, ya kan itu sama aja, sama ngelawan secara halus gitu loh Pak. Kalau Ibu gimana? Kok malas juga ikut PKK ayo? Mosok gara-gara ibu-ibu suka gosip, terus Ibu jadi patah semangat kayak gitu? Ya nggak gitu kan Bu? Pasti nggak semua ibu-ibu begitu Bu. Iya. Paling itu tuh cuma 1-2 orang aja, ya kan? Iya sih Pak, ya nggak semua ibu-ibu kayak kan? gitu sih.
Cuman kadang ibu itu malas sama Bu Dwi itu loh Pak. Sering banget nyuruh-nyuruh ibu. Bu Eka nanti tolong dikunjungi Bu Lina yang gak datang hari ini gitu. Emang ibu ini pembantunya gitu? Asal nyuruh-nyuruh aja. Ya ampun Bu, itu bukan nyuruh Bu. Lah Ibu Lina kan tetangga sebelah rumah kita Ya Bu. iya emang. Lah wajar lah Bu, Ibu Dwi itu minta tolong ke Ibu untuk nyambangi gitu loh, ngunjungi. Siapa tahu Bu Lina lagi sakit, biar Ibu tahu keadaannya Bu Lina. Iya, Ibu Lina itu tetangga sebelah rumah kita. Emang, Tapi kan? Pak, yang Ibu gak suka itu loh caranya nyuruh itu loh Pak. Kayak nyuruh pembantu aja. Ya udah Bu, gak usah dimasukin di hati. Nah terus? Memang setiap orang itu punya cara atau gaya yang berbeda-beda. Udahlah diterima aja. Ibu ambil positifnya aja Bu. Ya anggap aja itu sebuah kesempatan gitu loh Bu, bagi kita untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Setuju gak Bu? Iya deh Pak. Loh kok iya deh? Ya harus iya. Kita harus banyak belajar ini memang ya untuk melembutkan hati kita ini. Karena memang ya cenderung hati kita itu keras gitu loh Pak. Gak taat. Ya agak sedikit angkuh gitu. Ya tapi gimana, namanya juga manusia. Nah, kita kan gak sempurna Pak. Betul Ya, Bu. Iya manusia memang kayak gitu. Bapak juga gitu. Jadi kayak sering banget gitu loh mengabaikan orang lain. Bapak jadi sadar ini. Padahal kan sudah beberapa kali diundang rapat. Tetap aja buat alasan biar gak ikut. Padahal kan itu tanda kalau hati Bapak juga keras. Ya itulah Bu, cenderung meremehkan orang lain. Apalagi itu kan pimpinan kita di kampung. Ya nggak Bu? Iya benar-benar Pak. Udah sadar ya? Gimana ini? Mau ikut rapat atau buat alasan lagi kayak yang lalu? Kali ini ikutlah Bu. Ikut ya? Iya, apalagi kan agendanya untuk kebaikan kampung. Ya kita sebagai warga harus siap mendukungnya pastinya Bu. Iya benar. Oh ya udahlah. Bapak mau pakai baju apa? Pakai batik, kemeja, kaos? Kayaknya baju batik aja deh Bu. Kita ini harus menghormati orang lain dengan cara berpakaian juga Bu. Betul. Iya betul Pak. Ya, biar kelihatan rapi. Oke, Ibu siapin dulu ya bajunya. Daripada terlambat nanti. Ya, kalau terlambat kan tinggal buat alasan sibuk aja Bu. Ada, kan pengusaha. Mulai lagi. Sudah sana mandi, siap-siap. Ibu setrika bajunya dulu. Oke. Bapak mandi dulu ya Bu. Oke. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Trangwarta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.